Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah kepada kita sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat, dan insya Allah ada di antara kita yang mengawali pagi hari dalam keadaan sehat, bersyukur kada ada yang dimakan atau dinikmati, mengawalinya dengan sholat malam, kemudian berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh bersama yang pahalanya adalah dunia dan sini. Semoga sholawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Darinya kita paham, darinya kita dibawa dari kegelapan menuju cahaya. Mudah-mudahan sholawat salam tercurah kepada baginda dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para pemuja hingga akhir zaman. Sidang Jumat rahimahullah, marilah kita tingkatkan. Saya menasihati khususnya kepada diri saya sendiri, marilah kita tingkatkan rasa ketakwaan kita dengan ketakwaan, yaitu menunaikan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan sholat Jumat yang kita lakukan, menunaikan kewajiban ini menjadikan trigger, menjadikan semangat kita, dapat meningkatkan ketakwaan kita. Sebagaimana mukadimah yang saya sampaikan tadi, yaitu surat Al-Kahfi di ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yang artinya kira-kira demikian, segala puja dan puji hanyalah milik Allah, yaitu yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad, Al-Quran. Dan di Al-Quran itu tidak ada yang saling bertentangan, tidak ada yang bengkok. Pada surat Al-Kahfi ini intinya ada di dalam ayat 1. Kemudian diperkuat dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat 110, yang artinya kira-kira demikian. Katakanlah, Imam Muhammad ya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa, dan Muhammad mengatakan, ya, yang mana saya diberikan wahyu oleh Allah. Ini menyambung dengan surat ayat yang satu tadi, di mana kita diperintahkan untuk memuji Allah, segala puji bagi Allah yang menurunkan Alkitab. Nabi Muhammad mengatakan, saya ini seperti manusia biasa, namun saya diberikan wahyu oleh Allah. Kemudian bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Esa. Tuhan itu adalah
warisan. Ya. Dan barang siapa berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukannya seseorang pun dalam beribadah. Di garis bawah di sini, jangan sampai mempersekutukan bahwa Tuhan itu esa. Dan yang menarik di sini adalah kita diminta untuk bersyukur kepada Allah, mengucapkan segala puja dan puji hanya milik Allah, kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, dan tidak boleh mempersekutukannya. Karena itu pada kesempatan singkat ini saya ingin memberikan tema juga ini biar fokus ya, yaitu bersyukur dengan mengambil hikmah pelajaran dari surat Al-Kahfi. Kita tahu bahwa di dalam surat Al-Kahfi ini ada 4 cerita, 4 kisah ya, yang mana 4 kisah ini sering kita baca ya. Dan bahkan ada kesunahan kita bagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa hendaklah setiap hari Jumat membaca surat Al-Kahfi ya, sehingga kita mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk. Namun manakala kita terjebak hanya membaca namun tidak membaca artinya, maka sulit sekali. Bukan tidak berarti tidak mampu, maka tidak akan cepat kita menggapai cahaya Allah, petunjuk dari Allah. Sebagai contoh yang pertama saya sampaikan, yaitu kisah dari Ashabul Kahfi. Di sini adalah Ashabul Kahfi ini adalah sekelompok pemuda yang beriman, yang menjaga keimanannya. Dia terancam untuk ditindas oleh pengusaha yang zalim sehingga melarikan diri. Ya. Kemudian dia berlindung di dalam gua dengan berdoa kepada Allah. Ya. Berdoa kepada Allah, qala rabbi qala, seperti yang ada di surat Al-Kahfi ayat ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Doa ini meminta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Jadi tatkala pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, maka mereka berdoa. Doa yang ada di ayat ke-10. Yang menarik adalah sampai ayat ke-10 ini kita tidak difokuskan berapa jumlah pemuda itu. Apakah 4 pemuda dengan 5 anjing? Apakah 6 pemuda dengan 7 anjingnya? Apakah 8 dengan 9 anjingnya? Dan Allah tidak memberikan penjelasan yang pasti di surat Al-Kahfi. Seakan-akan kita tidak difokuskan ke sana. Yang difokuskan adalah bagaimana kita memohon pertolongan Allah dan menyadari bahwa segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Di dalam kisah yang pertama ini kita menyadari bahwa campur tangan Allah sangatlah jelas di situ. Seorang pemuda yang tidak punya kekuatan apa-apa, ditekan oleh raja yang zalim, ya, maka hanya Tuhanlah yang bisa menolong. Di sini jelas bahwa pertolongan Allah. Beda di kisah yang kedua ini. Kisah kedua ini sebagaimana kita tahu, yaitu tentang 2 pemilik kebun, di mana satu pemilik kebun ini yang orangnya sangat kaya, hartanya sangat banyak, keturunannya sangat banyak, dan bahkan dengan sombong mengatakan kepada pemilik kebun yang lainnya, yang kedua, yang hanya cukup, ya, yang biasa saja kebunnya, mengatakan bahwa kebunku sangat luas, sangat banyak, hartaku sangat banyak, keturunanku sangat banyak, dan orang-orang tenaga pekerjanya sangat banyak. Ya. Dan tentunya orang-orang seperti ini ya akan mengatakan bahwa ketika dia mengurus kebunnya,
pasti dengan ikhtiar yang luar biasa, dengan ide-ide yang sangat luar biasa. Kemudian pertanyaannya, kalau udah seperti ini, bisakah mereka atau kita yang mengalami seperti itu merasakan bahwa sebetulnya ada kekuasaan Allah yang menjadikan kita orang sukses? Bisakah? Maka tidak akan mungkin kita merasakan seperti itu. Ya. Jadi di kisah yang kedua ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita tidak di dalam mengalami dunia ini ya, dan kita terlibat di dalamnya, maka kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya yang menjadi kesuksesan itu bukanlah kita, tapi Allah. Dan terjadi itu ketika dia sombong, kemudian memasuki besok paginya, terlihatlah semua kebunnya hitam pekat yang seperti terbakar. Kata teman yang lain, seandainya dia mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, maka pasti akan aman. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang kedua ini, mestinya ketika kita sukses menggapai sesuatu, maka tiada lain kecuali mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Ini penting. Ya, saya pernah merasakan, ya, mungkin para jemaah juga merasakan pelajaran spiritual bagi kita, ya. Ketika saya minta, ya Allah kuatkanlah badan saya, kemudian Allah ilhamkan kita olahraga yang sama, kemudian kita suka dengan olahraga fitness, kemudian kita naik tangga atas bawah, suatu saat kita bangga dengan kesehatan yang luar biasa itu. Bahkan kita menunjukkan dan menyampaikan pada teman-temannya, ini loh aku buat lari di atas lantai bangun dengan ringan, dengan kuat. Inilah aku. Ini bisa terjadi, ya. Ini pengalaman spiritual saya. Dan tidaknya merasa kita kuat, hanya jatuh dari sepeda motor naik sepeda roda, jatuh saja, kemudian tidak mampu berdiri. Mana kekuatan itu? Maka pelajaran bagi kita, ketika kita merasa berada di atas angin, di atas roda, ya, kemudian janganlah itu sebagai capaian kita, ya. Bisa jadi ujian bagi kita. Maka yang benar adalah kita menyampaikan alhamdulillah segala puja dan puji Allah. Masya Allah la quwwata illa billah. Bukankah kita itu dalam hidup itu sebetulnya ada dua ketetapan. Suatu saat kita di atas roda, suatu saat kita di bawah roda, terpuruk diuji sama Allah. Nah, bagaimana ketika di atas itu kita menyadari bahwa itu adalah nikmat yang semata-mata itu dari Allah. Kalau kita mampu rajin apa itu karena rahmat Allah, karena kita berdoa kepada Allah. Dan demikian ketika jatuh, bagaimana kita harus sabar dan bersyukur. Nah, kisah yang ketiga ini ya seperti itu, ya. Di mana kisah ketiga ini adalah bagaimana Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Sebenarnya Nabi Khidir di dalam surat Al-Fatih tidak disebutkan, namun di tafsir Ibnu Katsir disebutkan itu adalah Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa melihat ketika bagaimana kisah pelajaran dari Nabi Khidir yang pertama, bagaimana dia membocorkan perahu yang dinaiki, ya. Kemudian kedua membunuh seorang anak, kemudian tiga membongkar bangunan dan dibangun kembali. Kalau melihat secara kasat mata, Nabi Musa tidak salah. Ini adalah sesuatu yang salah, dolim, ya. Lupa bahwa Nabi Khidir itu adalah buat pelajaran kepada Nabi Musa. Dan ketiga yang berikutnya menyampaikan ini adalah ketentuan dari Allah. Artinya ketika kita mendapatkan sesuatu pelajaran, ya, suatu saat kita ditimpa suatu ujian, maka jangan katakan kita sesuatu yang negatif. Bisa jadi Allah memberikan pelajaran, bisa jadi itu menjadi kebaikan bagi kita. Bukankah kita pernah mendengar suatu kejadian
seorang yang naik pesawat kemudian tiba-tiba dia tidak jadi berangkat, ya, delay, ya. Kemudian dia marah luar biasa, nah, ya, atau tertinggal satu pesawat. Kemudian ternyata pesawat setelah kejadian itu dari dia melihat di TV terjadi kecelakaan, kemudian berkenan menyadari betapa bahwa sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Nah, dari cerita yang ketiga, kisah yang ketiga ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa suatu saat kita akan dihadapkan oleh seperti itu, maka yakinlah bahwa semua kejadian yang Allah berikan itu adalah yang terbaik bagi kita. Kemudian kisah yang terakhir, kisahnya keempat, yaitu tentang Zulkarnain, seorang raja yang mempunyai kekuatan luar biasa. Ketika dia menggerakkan pasukannya ke barat, dia memenangkan orang itu. Ke timur dia menangkan. Suatu saat dia dijalankan untuk di suatu daerah yang mana kemudian diminta untuk menolong dari Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian diilhamkan oleh Allah untuk membangun suatu benteng yang mana benteng itu dibangun dengan timah, ya. Kemudian sehingga dengan benteng itu tidak terjadi lagi penganiayaan terhadap penduduk di situ. Maka apa jawaban dari Zulkarnain dari kisah ini? Inilah rahmat dari Allah. Ya, yang luar biasanya, padahal dia menjadi pemimpin yang punya kekuasaan, tapi begitu sukses, apa yang dikatakan? Ini adalah rahmat dari Allah. Maka jangan sampai ketika kita menjadi pemimpin, mampu menggerakkan massa, mampu mewujudkan sesuatu, kemudian mengatakan ini kalau tidak karena saya tidak akan terjadi. Ini kalau tidak saya tidak akan mampu. Maka kisah yang keempat ini pelajaran bagi kita bahwa semua itu karena rahmat dari Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kisah 4 kisah di surat Al-Kahfi ini. Semoga rasa syukur kita benar-benar kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Dan bahkan ketika kita mengucapkan rasa syukur, bagi contoh, saya bersyukur sekali karena anak-anak saya sukses semua. Ini belum psikolog. Karena saya mengajarkan mereka disiplin waktu yang kuat, kerja yang keras, belajar yang kuat. Nah, pertanyaannya, ketika dia bersyukur seperti ini, siapakah sebetulnya yang dipuji? Ya. Kalau itu yang terjadi pada kita, maka beristighfarlah, ya. Karena bersyukur itu yang bernada seperti itu adalah rasa kesombongan kita. Jika kita menunjukkan kepada dunia bahwa saya sukses karena ini dan ini, lupa bahwa itu semua karena Allah. Kemudian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya katakan lagi, jangan sampai rasa syukur itu terhianati, ya. Jadi jangan rasa syukur itu tidak mungkin kepada Allah, dan bahkan ketika kita menerima hadiah dari teman atau dari undian, fokus kita hanya kepada pemberian barang itu. Misalnya, alhamdulillah saya mendapatkan hadiah, alhamdulillah saya mendapatkan hadiah. Itu sama saja, belum menyentuh esensinya, belum menyentuh bahwa Allah lah yang memberikan itu. Nah, itu pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar pandai bersyukur dan menjadi orang yang bersyukur semurni-murninya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warhamhu wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ala alihi karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun a'lam. Di khutbah yang kedua ini kemudian saya menegaskan dengan rasa syukur itu ya. Karena ketika kita mengungkapkan kita bisa bersyukur, maka kita akan bisa merasakan kebahagiaan itu ya. Kemudian dari pelajaran yang tadi yang saya sampaikan, bersyukur itu bisa terjadi ketika saat ujian itu kita merasakan sabar. Kalau nikmat tidak bersabar dan merasa nikmat ya. Tapi ketika itu berupa ujian, maka sabarlah ujian. Setelah itu akan muncul rasa syukur. Dan rasa syukur ini perlu kita kedepankan. Kalau tidak, kita akan termasuk golongan orang-orang yang menjadi target dari iblis. Kita tahu bagaimana ketika dialog Allah dengan malaikat, dengan iblis ketika mau menciptakan manusia. Kemudian Allah menurunkan Nabi Adam. Kemudian iblis membantah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka ketika Allah menurunkan kamu masuk neraka sampai akhir hayat, maka iblis bersumpah setelah itu. Sumpahnya adalah demikian. Bisa kita baca di surat ke-7 ayat ke-17, yaitu surat Al-A'raf. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Artinya kira-kira demikian. Kemudian saya akan mendatangi mereka ketika iblis ditakdirkan untuk seterusnya masuk neraka. Kemudian dia bersumpah dan dia mengatakan, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau, dia mengatakan kepada Allah, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka menjadi hamba yang bersyukur, menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Karena itulah kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika dia beribadah, ketika itu Rasulullah salat tahajud di tengah malam. Kemudian terlihat Rasulullah kakinya bengkak. Kemudian sejajarnya mengatakan, apakah yang terjadi? Bukankah engkau diampuni yang baik sebelumnya maupun yang sudahnya? Kenapa engkau harus beribadah sampai kamu bengkak? Ya Rasulullah, ini saya lakukan hanya untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Demikianlah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan kita berdoa ya. Doa ini salah satunya adalah saya membaca doa di surat Al-Ahqaf, yaitu penting bagi kita ketika kita di usia di atas 40 selalu senantiasa membaca ini. Dan bacaan itu adalah mengungkapkan bagaimana syukur kita kepada Allah. Kemudian kita minta kepada Allah, minta petunjuk ilham bagaimana mengungkapkan rasa syukur itu, sehingga kita bisa melakukan amal kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan itu diharapkan turun ke anak kita. Dan kita berdoa, ya Allah, terimalah taubatku dan terimalah aku sebagai orang yang pasrah kepada-Mu. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.